Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita masuk di elemen aljabar dan fungsi bagian yang kedua, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, atau yang kita singkat dengan SPTLDP. Apa saja sih yang akan kita pelajari di video kali ini? Yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat mengetahui bentuk umum dari SPT-LDP. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan daerah penyelesaiannya. Dan yang ketiga, kalian dapat memodelkan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk SPT-LDP. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Bentuk umum dari SPTLDP itu bagaimana? Nah, di sini ada karena pertidaksamaan, berarti nanti tanda bintang ini kita ganti dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Linier artinya dilihat dari variabelnya, apakah variabelnya itu berpangkat satu atau tidak. Nah, kalau di sini berpangkat satu, makanya dikatakan linier. Dua variabel, berarti dia terdiri dari dua variabel, yaitu ada variabel X dan ada variabel Y. Dikatakan sistem, karena lebih dari satu pertidaksamaan linier dua variabel. Maka bentuk umum dari SPT-LDP itu seperti ini, di mana A, B, C-nya itu adalah bilangan real. Ini bentuk umumnya. Kita langsung ke yang kedua, menentukan daerah penyelesaian. Untuk menentukan daerah penyelesaian ini, kita ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengubah dulu pertidaksamaan tadi menjadi bentuk persamaan, yaitu tanda pertidaksamaannya bisa kurang, lebih, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, nanti diganti dulu dengan sama dengan. Setelah kita mengubah pertidaksamaan, maka kita menggambar grafiknya. Diingat kalau kok dia bentuk pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, nanti garis yang terbentuk adalah garis utuh. Sementara kalau tidak ada sama dengannya, berarti kurang dari atau lebih dari, itu garisnya putus-putus. Setelah kita menggambar grafik, langkah berikutnya melakukan uji titik. Uji salah satu titik yang tidak terletak di garis ke dalam pertidaksamaan. Jika benar, berarti nanti daerah tempat titik uji dibiarkan bersih. Kemudian jika salah, daerah tempat titik uji diarsir. Setelah kita menentukan uji titik ini, melakukan uji titik, maka kita langkah berikutnya yang terakhir menentukan daerah penyelesaian. Untuk lebih memahami langkah-langkah ini, kita langsung ke contoh pengerjaannya. Nah, di sini tentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan berikut. Ada 2x ditambah 3y kurang dari 6, X dikurangi Y kurang dari 1, X lebih besar sama dengan negatif 1, Y lebih besar sama dengan 0. Maka untuk mengetahui daerah penyelesaiannya, kita sesuai alur tadi, langkah yang pertama, mengubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Bagaimana cara mengubahnya? Tinggal ditulis sama, bedanya tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan kurang dari, itu kita ubah semuanya menjadi bentuk sama dengan seperti ini. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua menggambar grafik fungsi. Tadi kita sudah mendapatkan bentuk persamaannya. Kita uji satu persatu untuk menggambar grafiknya. Nanti untuk 2x ditambah 3y sama dengan 6, grafiknya seperti apa. Nah, ini yang pertama, untuk bisa menggambar grafik dari 2x ditambah 3y sama dengan 6, maka kita lakukan cara seperti berikut. Yang pertama, kita akan mengganti x-nya dengan 0, kemudian yang kedua, kita akan mengganti y-nya juga dengan 0.
Ketika kita mengganti X-nya dengan 0, tinggal dimasukkan saja. X-nya ini diganti dengan 0, 2X berarti 2 kalikan 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Tujuannya kita akan mencari Y. 2 kalikan 0 itu kan 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Maka 3Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka diperoleh ketika X-nya 0, Y-nya diperoleh 2. Kita dapatkan koordinat 0,2. Kemudian sekarang Y-nya yang 0, X-nya berapa? Caranya sama dengan tadi, kita substitusikan 2X ditambah 3 kalikan 0 sama dengan 6. 2X ditambah 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6 dibagi 2, X-nya ketemu 3. Maka ketika X-nya 3, kita dapatkan Y-nya tadi 0. Caranya untuk menggambar grafik diingat, kita substitusikan X-nya 0, dapat Y-nya berapa. Yang kedua, Y-nya yang 0, dapat X-nya berapa. Maka kita dapatkan koordinat seperti ini, 0,2 dan 3,0. Lalu kita akan gambar grafiknya seperti apa. Nah, ini kita gambar dulu koordinat, kemudian titiknya tinggal dimasukkan 0,2 dan 3,0. Itu kan di sini 0,2, 3,0. Tinggal dihubungkan garisnya. Garisnya apakah garis lurus atau putus-putus? Dilihat di sini tanda pertidaksamaannya. Kurang dari sama dengan, ada sama dengannya. Tadi sesuai ketentuan, kalau ada sama dengannya, maka garisnya adalah garis tidak putus-putus atau garis penuh. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah grafik untuk 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Ini baru satu. Sekarang berikutnya X min Y sama dengan 1. Nah, ini X min Y sama dengan 1. Ini tandanya harusnya sama dengan dulu ya. Diganti sama dengan dulu. Kita masukkan ketika X-nya 0, dapat Y-nya ternyata negatif 1. Ketika Y-nya yang 0, dapat X-nya adalah 1. Maka diperoleh koordinat 0, negatif 1 dan 1,0. Sekarang langkah berikutnya kita hubungkan kedua titik ini, tetapi dilihat tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau hanya kurang dari lebih dari. Ternyata di sini hanya kurang dari. Maka garisnya adalah garis putus-putus. Setelah kita menggambar grafik, langkah berikutnya melakukan uji titik. Tadi untuk melakukan uji titik, kita ambil sembarang titik di daerah ini semuanya. Tetapi titik itu tidak boleh yang berada di sepanjang garis lurus ini. Maka kita ambil saja sembarang. Di sini saya mengambil 0,1. Karena 0,1 ini kan tidak terletak di antara entah garis yang 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6 ataupun X min Y kurang dari 1. Langkah berikutnya, mana dulu yang kita uji? Yang garis 2X ditambah 3Y kurang dari 6. Titiknya tadi kan kita ngambil 0,1. Maka X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 1. 0 kalikan 2 ketemu 0, 3 kalikan 1 ketemu 3. Apakah 3 itu kurang dari sama dengan 6? Oh, benar. Berarti titik di sini adalah benar. Daerah himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaian. Maka yang tidak mengandung 0,1 diarsir. Nah, jadinya seperti ini. Tadi ini garisnya, kemudian ini daerah penyelesaiannya, maka ini kita arsir. Berikutnya, untuk garis yang kedua, X min Y kurang dari 1. Kita ambil X-nya 0, Y-nya 1. 0 dikurangi 1 itu negatif 1. Apakah negatif 1 kurang dari 1? Oh, ternyata benar. Berarti daerah yang ada 0,1-nya itu himpunan atau daerah penyelesaiannya. Maka daerah yang selain himpunan penyelesaiannya kita arsir. Nah, jadinya seperti ini.
Kemudian tadi kita belum selesai ya untuk menggambar grafiknya. Yang X lebih besar sama dengan negatif 1, itu belum kita tulis. X sama dengan negatif 1 ya. Ini X sama dengan negatif 1. Berarti X-nya mana? Ini negatif 1 di bentuk garisnya adalah garis lurus. Nah, garisnya seperti ini. Grafik X sama dengan negatif 1 adalah gambarnya seperti ini. Ini X sama dengan negatif 1. Ini saya salah untuk menuliskan, harusnya X lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, di sini saya tulis X lebih besar sama dengan, bukan X lebih besar sama dengan negatif 1, tetapi tertulisnya Y lebih besar sama dengan negatif 1. Hanya kesalahan tulis saja. Karena yang diminta X lebih besar, maka himpunan penyelesaiannya kan di sini, yang lebih besar daripada negatif 1 kan di sebelah sini. Nah, kemudian berarti yang dia tidak termasuk, kita arsir. Nah, jadinya ini. Ada batas lagi, Y-nya harus positif. Y-nya ini kan sepanjang garis Y. Yang positif yang mana? Di atas. Berarti bagian bawahnya kita arsir. Jadilah seperti ini. Maka kita lihat daerah yang bersih dari keempat-empatnya yang mana? Daerah yang bersih dari keempat-empatnya adalah yang ini. Dari sepanjang sini, nah ke sini, inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi daerah yang bersih itu adalah daerah penyelesaiannya. Sudah selesai. Diingat ya, yang bersih itu adalah daerah penyelesaiannya. Jadi kalau ditanya mana daerah penyelesaiannya, ya ini daerah penyelesaiannya. Kita lanjut materi berikutnya. Memodelkan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk SPLDP. Nah, di sini kita ada contoh permasalahan. Seorang pengusaha roti memproduksi dua jenis roti, yaitu roti isi keju dan roti isi coklat. Setiap produksi satu buah roti keju diperlukan 75 gram mentega dan 100 gram tepung terigu. Untuk produksi sebuah roti isi coklat diperlukan 50 gram mentega dan 100 gram tepung terigu. Dalam satu kali produksi disediakan 10 kg mentega dan 15 kg tepung terigu. Dapatkah kalian menuliskan SPTLDP yang memodelkan permasalahan berikut? Permasalahan tersebut, langkah pertama yaitu kita harus bisa memisalkan apa yang akan kita misalkan sebagai X dan apa yang akan kita misalkan sebagai Y. Karena di sini masalahnya ada dua jenis roti, maka yang kita misalkan X dan Y-nya adalah isi rotinya atau roti yang isi keju dan roti yang isi coklat. Jadi jenis rotinya yang kita misalkan sebagai X dan Y. Kemudian langkah berikutnya, untuk menyusun model matematikanya biar mempermudah dapat dibuat tabel. Jadi kita buat tabel di mana rotinya itu ada roti isi keju sebagai X, roti isi coklat sebagai Y, kemudian kita butuh mentega dan butuh tepung terigu. Untuk roti isi keju, kita memerlukan 75 gram mentega. Maka kita tulis 75, tepungnya berapa? 100, kemudian diperlukan yang isi coklat 50 gram mentega, 100 gram tepung terigu. Ini kan bentuknya dalam bentuk gram semua ya. Sementara yang tersedia batasannya 10 kilogram mentega. Ini ada perbedaan satuan, yang 1 kilogram, yang 1 gram. Maka kita buat yang kilogram ini menjadi gram. 10 kilogram sama dengan 1000 gram. 15 kilogram sama dengan 15.000 gram. Setelah kita mendapatkan ini, maka kita bisa memodelkan matematikanya untuk pertidaksamaan bahan menteganya. 75X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 10.000 gram.
atau 10.000 seperti ini. Kenapa sih tanda yang kita pakai bukan lebih dari, kurang dari, ataupun lebih dari sama dengan? Karena di sini ada batasannya yang tersedia hanya 10 kilogram saja atau 10.000 gram. Kalau berarti kan harus membuatnya itu boleh kurang dari ataupun ngepas di 10.000 gram ini. Kalau lebih kan tidak bisa, karena kalau lebih artinya kita kekurangan bahan. Jadi tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Boleh kurang, artinya nanti kalau sisa kan tidak masalah bahannya. Sama juga boleh, pas berarti Kak. Maka kita yang dipakai tandanya kurang dari sama dengan. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih nanti kurang bahan. Kemudian untuk pertidaksamaan bahan tepungnya, kebetulan angkanya sama, 100x ditambah 100y kurang dari sama dengan 15.000. Ada batasan lagi, karena kalau roti itu kan tidak boleh negatif, tidak mungkin negatif. Maka X-nya harus lebih besar sama dengan 0, dan Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa yang dipilih lebih besar sama dengan 0? Lebih besar karena dia tidak mungkin negatif. Ada tanda sama dengannya juga. Artinya boleh kan yang nanti yang diproduksi itu misalkan X-nya sama dengan 0. Artinya semua bahan ini buat memproduksi isi coklat saja. Atau mungkin nanti Y-nya 0. Itu juga boleh. Berarti nanti bahannya untuk memproduksi yang isi keju saja, X-nya saja. Makanya tanda yang digunakan adalah lebih besar sama dengan 0. Kalau kita sudah mendapatkan seperti ini, maka model matematikanya secara lengkap bisa kita tuliskan. Bentuk SPL atau SPTLDV-nya itu seperti ini. Nah, ini adalah model matematika ke dalam bentuk SPTLDV. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan saat berada di dalam kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.